Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di Bastra Radio bareng saya Rian. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari program Pasca Sarjana yaitu Direktur Pasca Sarjana Bapak Saipul ya. Di kesempatan hari ini kita akan membahas kemudahan apa saja dan bagaimana sistem belajarnya program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang. Selamat datang Pak Saipul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saipul, boleh ceritakan sedikit mengenai Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang? Baik, terima kasih Pak Rian. Ya. Eh, Senang sekali bisa berbicara di sini ya Iya, di Radio Basra. Sekaligus kita sharing-sharing terkait dengan pasca sarjana ya. iya. Jadi kalau kita berbicara tentang pasca sarjana ini sebenarnya sudah cukup umur juga ya. Eh, Dibukanya itu di tahun 2007. Jadi kalau Universitas PGRI Palembang berubah dari STKIP jadi Universitas itu tahun 2000 ya. Tahun 2007 itu berdiri pasca sarjana. Waktu itu baru dua program studi, bahasa Indonesia, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kemudian di tahun 2015 Iya. baru menambah satu program studi lagi yaitu Magister Manajemen Pendidikan. Jadi sampai saat ini program pasca sarjana itu memiliki tiga program studi. Nah, kemudian eh, tentu dalam kegiatan-kegiatan ya kita melaksanakan tridharma perguruan tinggi seperti juga fakultas-fakultas yang lain dan tentu orientasi kita adalah kepada mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana dan mayoritas mahasiswa kita itu adalah mahasiswa yang dalam artian mereka sudah di dunia kerja ya, kebanyakan guru, ada kepala sekolah, mungkin juga ada pegawai-pegawai di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Mahasiswa program Pasca Sarjana itu kebanyakan adalah orang-orang yang sudah terjun di dunia kerja. Bagaimana sistem belajarnya, Pak? Iya, baik. Tentu belajar kita mengikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, baik itu ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun kementerian ya, dalam hal ini Permen. Nah, pembelajaran di pasca sarjana itu kita laksanakan dalam jadwal yang sudah kita tetapkan dengan total SKS itu sebanyak 36 SKS seperti itu. Memang ketetapannya seperti itu, minimal 36 SKS. Kemudian untuk pembelajaran kita lakukan dengan cara tatap muka, kemudian juga ada pembelajaran secara daring dengan proporsional kita laksanakan ya. Kemudian kemudahan apa saja yang diberikan oleh Pasca Sarjana kepada mahasiswa-mahasiswa yang notabene kesibukannya berbeda dengan mahasiswa di tingkat strata 1? Ya, jadi kalau untuk kemudahan-kemudahan ini menarik sebenarnya ya, kalau kuliah pasca sarjana sebagai Palembang itu banyak sekali sebenarnya ya, terutama terkait dengan masalah biaya gitu kan. Nah, Iya, iya, ini iya, pasti iya, iya. menarik sekali kalau bicara masalah biaya ini kan. Pertama tentu kita mengakomodir ya, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya terkait dengan pendidikan ini untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke strata 2. Nah, sehingga kita mencoba untuk membantu mahasiswa kita dengan memberikan banyak kemudahan-kemudahan. Misal di sini kita untuk sekolah-sekolah yang sudah melakukan kerjasama dengan kita itu kita bebaskan dengan biaya pendaftaran. Jadi dibebaskan, free, tidak ada biaya pendaftaran. Kemudian juga untuk matrikulasi khusus program studi manajemen pendidikan tuh biasanya banyak yang mengikuti matrikulasi walaupun di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris juga tidak menutup mungkin ada matrikulasi ya. Itu kita bebaskan biaya matrikulasi. Nah, lalu kemudian SPP. Nah, ini yang menarik lagi nih. SPP ini kita kasih potongan 25%. Nah, ini luar biasa nih Pak Rian nih. Ya. Saya rasa susah jadi perguruan tinggi lain yang bisa kasih potong SPP sebesar itu gitu ya. Dua puluh lima 25%. persen. Sampai selesai gitu. Bukan di semester 1 saja, tapi sampai selesai gitu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara kita membantu mahasiswa-mahasiswa kita yang memang mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja begitu ya. Nah, tentu kita siasati ya dengan apa namanya?
perkuliahan yang kita laksanakan di hari Jumat dan Sabtu gitu ya. Lalu kemudian kita juga membantu mereka untuk dapat menyelesaikan studi itu dengan tepat waktu ya, dalam rentang waktu. Kita upayakan mereka bisa selesai dalam rentang waktu 3 semester atau 4 semester lah ya, paling paling lambat. Nah ini kita upayakan eh, membantu mereka dengan memfasilitasi berbagai macam kegiatan. Misal kita berikan mereka pelatihan penulisan tesis. Nah, dengan pelatihan ini kita berharap nanti mereka bisa menyelesaikan tesis mereka itu dengan baik gitu ya. Jadi di semester 2 itu kita berikan mereka pelatihan penulisan tesis. Artinya di awal semester 2 itu mereka sudah proposal gitu kan. Nah, proposal mereka sudah bisa mereka selesaikan. Nah, lalu kemudian sebagai output dari tesis mereka, kita wajibkan mereka harus mempublikasikan tesis itu ke dalam jurnal-jurnal ilmiah yang minimal terakreditasi nasional. Nah, ini pun untuk mendorong ini supaya ini ada percepatan ya, jangan sampai terhambat oleh masalah itu, kita memberikan pelatihan penulisan artikel. Nanti itu di semester 3 itu kita berikan pelatihan penulisan artikel supaya nanti tesis yang sudah mereka ramu bisa mereka kembangkan menjadi sebuah artikel sehingga nanti bisa disubmit dan akhirnya bisa accepted dan publish di jurnal, minimal di jurnal nasional terakreditasi. Nah itu upaya-upaya yang kita lakukan. Kemudian adakah kerjasama dari Universitas PGRI Palembang yang memang bisa menunjang pembelajaran mahasiswa di program Pasca Sarjana? Ya, untuk kerjasama kita sudah melakukan banyak kerjasama ya Pak Rian ya. Dengan pemerintah-pemerintah daerah itu sudah kita laksanakan, semisal pemerintah daerah kabupaten kota yang ada Sumatera Selatan, kemudian juga termasuk Kabupaten Bangka Tengah ya. Di samping itu juga kita ada kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga lain ya, yang tentunya harapan kita dengan melakukan kerjasama ini bisa mendorong berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan, termasuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Misal kita sudah melaksanakan kerjasama dengan Unila, lalu kemudian dengan UNES ya, Universitas Negeri Semarang, UNJ ya, banyak perguruan tinggi yang sudah kita jalin kerjasama dengan harapan kita bisa melakukan kolaborasi-kolaborasi, apakah dalam bentuk riset ataukah dalam bentuk pembelajaran ya, seminar-seminar misalnya kan. Nah, ini sebenarnya untuk mendukung kegiatan kita ini sehingga nantinya apa yang kita hasilkan ya terkait dengan alumni ataupun produktivitas dosen kita itu bisa meningkat ya. Apa yang membedakan program Pasca Sarjana kita dengan banyaknya pilihan universitas yang lain, Pak? Ya, wah ini menarik ini pertanyaan. Jadi gini Pak Rian, kita ini kan menjual jasa ya. Artinya kita tidak menjual barang gitu kan. Artinya ketika kita menjual jasa, maka yang harus kita utamakan adalah pelayanan. Nah itu. Jadi kami melayani mahasiswa itu dengan sepenuh hati gitu ya, dengan sepenuh hati dan memang tujuan kita adalah untuk membantu mereka gitu kan. Nah, tentu upaya-upaya yang kita lakukan ini ya, mulai dari tenaga administrasi, dosen ya, sampai ke pejabat-pejabat lainnya itu, kita punya komitmen untuk membantu percepatan studi mahasiswa. Nah, komitmen kita itu. Sehingga memang kita lihat kalau sekarang kan mahasiswa kita tetap antusias nih, calon-calon mahasiswa banyak berdatang. Artinya apa? Cerita-cerita dari alumni begitu, oh kuliah di PGRI itu enak loh, dilayani dengan baik begitu kan, kemudian kita dibantu gitu kan. Nah ini sebenarnya promosi yang paling bagus sekali. Nah, jadi utamanya adalah kita melaksanakan ataupun memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa. Nah di samping itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kita banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan gitu ya. Ya kalaupun misalnya ada hal-hal yang terhambat dengan mahasiswa, itu akan kita carikan solusinya seperti apa. Dan tidak ada yang tidak bisa dicarikan solusi gitu ya. Semuanya bisa ya. Ada yang bermasalah dengan katakanlah pembayaran misalnya, kita carikan jalan keluarnya gimana. Ada mungkin yang bermasalah katakanlah sedikit banyak dengan pembimbing gitu kan. Kita carikan jalan keluar. Pokoknya bagaimana upaya kita supaya mahasiswa ini bisa selesai studinya ya dalam rentang waktu yang telah kita tetapkan begitu ya.
Kemudian pesan khusus bagi calon mahasiswa baru program Pasca Sarjana. Oke, Apa Pak? ya. Jadi kami ingin berpesan, kebetulan ini Mas Rian saya cerita sedikit ya, bahwa di Pasca Sarjana kita ini menerima mahasiswa itu 1 tahun 2 kali. Nah gitu, jadi di bulan September perkuliahannya, nah ini nanti kan di bulan Maret kita mulai kuliah lagi. Jadi sekarang kita sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Sudah ada yang mulai mendaftar ya, ada yang sudah registrasi begitu ya. Nah, untuk calon-calon mahasiswa pasca sarjana tentunya ya, kami mengajak kawan-kawan semua, saudara-saudara semua untuk bergabung dengan kami di pasca sarjana USPGRI Palembang ya. Silakan nanti memilih program studi mana yang paling relevan dengan Bapak Ibu yang akan bergabung. Tentu kami akan membantu dengan sebaik-baiknya. Dan kami tentunya juga akan memberikan kontribusi yang besar terhadap percepatan studi Bapak Ibu. Nah, itu ya. Satu lagi Pak pertanyaannya, apakah ada beasiswa Pak untuk Pasca Sarjana sendiri? Ya, baik. Beasiswa ini sebenarnya kalau di Universitas PGRI Palembang, tentu potong-potong yang sudah kita berikan tadi sebenarnya itu adalah bentuk kepedulian lembaga kita dalam memberikan bantuan dalam hal pembiayaan. Ya. Nah, sementara untuk beasiswa-beasiswa yang lain itu ada juga yang dari luar. Mahasiswa kita dulu pernah mendapatkan beasiswa penulisan tesis ya, itu dari BRIN ya. Nah, kemudian ada juga beasiswa-beasiswa yang mereka dapatkan dari Pemda seperti itu, dari Pemda tempat mereka mengabdi ya, seperti itu. Jadi artinya kita jangan khawatir untuk beasiswa itu, yang penting kita rajin saja, rajin browsing internet, cari-cari informasi, itu banyak sekali beasiswa yang bisa kita kejar. Nah, di samping itu juga dosen-dosen kita ya itu melaksanakan riset penelitian, itu juga bisa menggandeng risetnya mahasiswa. Sekarang kan ada skim penelitian tesis begitu ya. 2 atau 3 orang mahasiswa nanti dibimbing oleh 1 orang dosen itu dapat bisa mendapatkan hibah penelitian tesis. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang kita bisa mendapatkan semacam hibah, dana-dana bantuan ataupun termasuk beasiswa. Ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama ini cukup terlebih dahulu, Pak. Baik, Nanti baik, informasi lebih lanjut lagi kita akan tayangkan di segmen kedua. Kita berbincang lagi di sini. baik. Jadi untuk calon mahasiswa dimanapun Anda berada yang mau bergabung di program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang bisa langsung datang ke kampus kita di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong 910 Ulu Palembang ya. Langsung aja ke situ, nanti kita akan bantu Pak ya. Ya, ya. Proses pendaftarannya sampai hal administrasi akan dibantu. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung di program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang. Saya Rian, terima kasih hari ini Pak Saiful sudah hadir. Terima kasih Mas Rian. Untuk sahabat Basra, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Rian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.